Ketika guru cantik kaya raya jatuh hati pada muridnya sendiri. Pertemuannya berawal di saat seorang guru cantik bernama Kang Sohyun tertarik akan bakat terpendam yang muridnya miliki. Namun kisahnya tak semudah dengan apa yang kita bayangkan. Karena murid tersebut memiliki sebuah rahasia yang tak sengaja terbongkar. Bagaimana keseruan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Kang Sohyun adalah seorang wanita kaya raya yang menjadi seorang CEO di sebuah perusahaan besar. Karirnya seketika hancur tatkala seorang pria bernama Tuan Kang mempublikasikan sebuah video yang mana di dalam video itu memperlihatkan Kang Sohyun yang sedang menyelewengkan kekuasaan. Video itu adalah sebuah editan yang sudah Tuan Jang rencanakan. Akibatnya ia pun harus dipecat dan diberhentikan sebagai seorang CEO. Di tengah kehancuran karirnya itu, ia tertarik akan bakat terpendam yang muridnya sendiri miliki. Muridnya itu bernama Yu Jinwo. Eugene adalah seorang anak SMA yang sangat miskin. Hidupnya sangatlah hancur karena dibuang oleh ibunya sendiri. Namun meski seperti itu, ia bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi terkenal yang bisa menyaingi semua penyanyi yang ada di Korea. Awalnya Eugene menolak untuk menjadi murid Kang Sohyun. Namun karena ibu Eugene memiliki hutang sebesar 200 juta won kepada Kang Sohyun, Eugene pun mau tak mau harus menuruti keinginan Kang Sohyun itu. Dengan bakat bernyanyi yang Eugene miliki, Kang Sohyun berencana akan menjadikan Eugene sebagai seorang penyanyi terkenal. Dan setelahnya, ia akan menjual Eugene. Uang hasil menjual Eugene itu akan ia gunakan untuk membeli sebuah pabrik. Pabrik itu akan diberikan kepada anaknya sendiri yang bernama Jinwo. Dan ternyata Jinwo adalah teman sekelas Eugene. Karena tak memiliki tempat tinggal, Kang Sohyun pun membawa Eugene untuk tinggal bersamanya. Di rumah itu, suami Kang Sohyun yang bernama Sim Jusuk menentang keberadaannya. Namun Kang Sohyun menjelaskan jika Eugene memiliki bakat menyanyi yang sangat bagus. Dan dengan cara mereka menjualnya, mereka akan bisa membelikan pabrik untuk anak mereka, yaitu Jinwo. Jusuk tentu saja menolak cara kotor itu. Karena menurutnya, menjual masa depan orang lain demi anaknya adalah hal yang sangat keji. Merasa capek dengan sikap istrinya yang sangat keras kepala dan hanya mementingkan pekerjaannya saja, Jusuk pun nekat akan menceraikan istrinya itu. Mendapati fakta rumah tangganya yang hancur, untuk menghibur diri, Kang Sohyun pun mengajak murid kesayangannya itu untuk pergi menemui ibu kandung Eugene. Hal itu mereka lakukan agar bisa mendapatkan restu, supaya jalan Eugene dan Kang Sohyun ke depannya berada dalam kelancaran. Namun ternyata Eugene memiliki keluarga yang sangat buruk. Ibu dan ayah Eugene sejak kecil hanya mementingkan uang saja. Mereka bahkan memperlakukan Eugene layaknya seekor sapi yang dibesarkan hanya untuk memeras hasilnya saja. Akibat perbuatan ibunya itu, Eugene pun kabur. Dan kini setelah bertemu, ia pun enggan dan tak sudi lagi menemui ibunya itu. Melihat cerita dan kenyataan pahit yang keluarga Eugene miliki, Kang Sohyun pun terketuk hatinya. Dan ia memutuskan akan bersungguh-sungguh dalam mendidik Eugene hingga menjadikannya sebagai seorang penyanyi terkenal. Ia juga memberikan kehangatan kepada Eugene yang membuat Eugene sedikit terbawa perasaan. Dan hal itu ia lakukan agar Eugene merasa nyaman saat bersamanya. Saat malam semakin larut, Eugene pergi meninggalkan rumah Kang Sohyun. Ia pergi menemui Chris untuk bekerja. Di sana Chris memperingati Eugene agar tidak tertipu oleh Kang Sohyun. Menurutnya, Kang Sohyun hanya bertujuan untuk memanfaatkannya saja. Dan Chris yakin jika suatu hari nanti Eugene pasti akan dibuang setelah tujuan Kang Sohyun tercapai. Kang Sohyun berencana akan mendaftarkan Eugene ke sebuah audisi yang cukup bergengsi. Ia meminta bantuan temannya untuk melatih Eugene. Tak hanya itu saja, suaminya yaitu Jusuk juga datang untuk membantu istrinya itu. Akan tetapi saat Eugene mencoba bernyanyi, hasilnya sangatlah buruk. Ia terlihat tidak fokus dan seperti orang yang banyak pikiran. Sepentinggalnya Sohyun dan Eugene, teman mereka yang bernama Najwa menanyakan rencana Jusuk dalam menceraikan Kang Sohyun. Menurutnya, Kang Sohyun adalah istri yang sangat buruk. Kang Sohyun sangat keras kepala dan tak bisa diatur dan selalu memutuskan keputusannya secara sepihak. Dan oleh karena itu, ia pun tetap akan bersikeras menceraikan istrinya itu. Di sekolah, anak Kang Sohyun yang bernama Jinwo adalah anak yang sangat pendiam. Bahkan setelah 3 tahun lamanya ia sekolah, Jinwo tak memiliki seorang pun teman. Ia sering mendapatkan bulian dari para berandal sekolah. Namun sekarang, Eugene nampak membela dan membantu Jinwo dalam mengatasi berandal itu. Hal itu mampu membuat Jinwo merasakan seperti apa yang namanya mempunyai teman. Tak hanya itu saja,
Berkat Eugene juga, ia bisa kenal dengan seorang siswi bernama Jiong, yang sudah sejak lama ia menaruh rasa suka kepada Jiong itu. Untuk pertama kalinya pula, Jinwo mengajak Jiong untuk pergi ke rumahnya. Dan di sana ia merayakan ulang tahun ayahnya. Di momen itu, untuk pertama kalinya, Jinwo bisa melihat senyum manis Jiong secara langsung. Di samping yang berbeda, Kang So-hyun sedang menggali informasi tentang masa lalu Eugene. Menurut kesaksian ibu kandungnya, Eugene adalah anak yang sangat pendiam. Ia selalu memendam masalahnya. Dan sebagai pelampiasan, Eugene selalu melukai dirinya sendiri. Di waktu yang sama pula, Eugene mendapatkan tugas khusus dari Chris. Dirinya harus mengantarkan tamu VIP-nya. Dan sebelum berangkat, Chris memperingatinya agar berhati-hati. Karena saat itu, Eugene tak hanya mengantarkan tamu VIP-nya saja, melainkan ia juga harus mengantarkan sebuah narkoboy kepada pelanggannya. Mendapati fakta jika dirinya sekarang adalah kurir narkoboy, Eugene pun tak bisa fokus dalam menyetir. Sehingga mengakibatkan ia tak bisa mengendalikan diri sehingga membuat kecelakaan terjadi. Sebelum meninggalkan TKP, Eugene tak sengaja menjatuhkan kartu nama Kang So-hyun. Yang hal itu tentu saja akan menjadi sebuah fitnah untuk Kang So-hyun. Di balik bisnis narkoba itu ada sosok telanjang yang memiliki kekuasaan penuh akan bisnis gelapnya itu. Walaupun Eugene sadar jika pekerjaannya itu mempertaruhkan kehidupannya, ia tetap tak bisa lepas. Karena ternyata Chris mempunyai rahasia yang dimiliki oleh Eugene. Puncaknya, di suatu malam, Kang So-hyun tak sengaja melihat Eugene yang meninggalkan rumah. Dibantu suaminya, ia pun mengikuti Eugene hingga ke tempat kerjanya. Dan di sana, Kang So-hyun dibuat terkejut setelah mengetahui jika Eugene memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Chris. Saat itu, Eugene menanyakan kartu nama Kang So-hyun yang tak sengaja tertinggal saat kecelakaan di malam kemarin. Dan di sini, ketakutannya memanglah terbukti. Chris berencana akan melaporkan Kang So-hyun sebagai pemilik dari narkoboy yang ada di dalam mobil yang kemarin Eugene kendarai. Mendengar rencana itu, tentu saja Eugene pun terdiam. Karena berkatnya, orang yang kini terlihat tulus mencintainya akan berurusan dengan polisi. Walaupun Jusuk berencana akan menceraikan istrinya itu, ia tetap tak tega melihat istrinya berjuang sendiri. Dan ia pun menemui Jiong yang diketahui sangat dekat dengan Eugene. Di sana Jusuk menanyakan asal-usul dan siapa Eugene yang sebenarnya. Menurut kesaksian Jiong, Eugene adalah orang yang sangat hancur karena tak pernah mendapatkan cinta dari seorang pun. Baik itu dari orang tua, teman hingga pacar tak pernah Eugene rasakan. Dan sebagai pelampiasannya, Eugene selalu melukai dirinya sendiri. Di hari itu, Jusuk juga meminta agar Jiong membantu Eugene dalam latihannya. Mengingat Jiong juga akan mengikuti audisi bergengsi yang sebentar lagi akan segera digelar. Di latihan hari itu, Eugene mampu bernyanyi lepas. Ia bahkan mampu membuat semua orang terpukau akan kehebatannya itu. Jusuk pun tak luput mengapresiasi kehebatan Eugene itu. Ia juga menyampaikan jika dirinya bersedia membantu Kang So-hyun dalam melatih Eugene. Jusuk juga menambahkan jika hal itu akan menjadi pekerjaan terakhir yang mereka lakukan bersama sebelum nantinya mereka bercerai. Tak terasa beberapa hari pun telah berlalu dan kini hari yang dinanti pun tiba. Audisi bergengsi yang bernama Star Race pun dimulai. Babak penyisihan berlangsung selama 3 hari lamanya. Selama 3 hari itu pula, Kang So-hyun tetap setia mendampingi Eugene. Hingga Eugene yang tadinya tidak bersungguh-sungguh dalam mengikuti audisi itu, kini nampak fokus dan bertekad tidak akan mengecewakan guru yang setiap saat menemaninya. Berkat hal itu pula, Eugene berhasil menampilkan penampilan terbaiknya, yang membuat namanya kini menjadi sorotan semua media yang ada di Korea. Berkat hal itu pula, di rumah kini Eugene diperlakukan layaknya sebuah keluarga. Kehangatan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan, akhirnya dapat ia nikmati, yang membuat hatinya semakin terketuk dalam mempercayai Kang So-hyun. Berdasarkan kenyataan itu, Eugene pun nekat memberitahu Chris jika dirinya akan berhenti bekerja dengannya. Namun sebelum itu, Chris memperingatinya tentang apa yang akan terjadi setelah Kang So-hyun mengetahui jika Eugene juga ikut andil dalam menggulingkan Kang So-hyun dari jabatannya sebagai seorang CEO.
Ya, Eugene adalah orang yang merekam Kang So-hyun saat menyelewengkan kekuasaan. Rekaman itu kini dimiliki oleh Chris dan Tuan Jang. Bahkan saat ini, Tuan Jang sudah mempublikasikan rekaman Kang So-hyun itu yang sedang menyelewengkan kekuasaan. Tuan Jang melakukan itu semua semata-mata untuk balas dendam. Cerita lalu flashback. 10 tahun yang lalu, Tuan Jang memiliki seorang adik yang menjadi anak buah Kang So-hyun. Namun suatu hari, adiknya itu malah dibawa ke sebuah bar oleh investor yang mendanai perusahaan Kang So-hyun. Adik Tuan Jang itu dicekoki minuman keras hingga membuatnya sedikit oleng. Di tengah kondisi mabuk itu, adik Tuan Jang tertabrak sebuah mobil hingga membuatnya tewas. Dalam kondisi itu, Tuan Jang menyalahkan Kang So-hyun karena telah membiarkan investor gila itu membawa adiknya. Dan itulah alasan Tuan Jang melakukan balas dendamnya kepada Kang So-hyun. Kembali ke masa sekarang, Kang So-hyun sudah mengetahui jika Eugene adalah orang yang sudah secara diam-diam merekam pembicaraannya yang mengakibatkan kini kehidupan keluarganya hancur. Akan tetapi karena kini hatinya sudah sangat mempercayai muridnya itu, Kang So-hyun pun tak terlalu memikirkannya. Ia bahkan membawa Eugene yang saat itu tengah diancam oleh Chris. Kang So-hyun benar-benar tulus dalam membantu Eugene. Tak hanya membantunya dalam hal bernyanyi saja, Kang So-hyun juga membantu Eugene meninggalkan kebiasaan buruk yang selalu Eugene lakukan di kala stres. Di tangan Eugene banyak sekali sayatan akibat Eugene yang selalu melukai dirinya sendiri. Hal itu memperjelas jika luka yang selama ini ada di hatinya sudah sangatlah mendalam. Di tengah kondisi itu, Kang So-hyun pun menutupi semua bekas luka itu dengan sial miliknya. Dan hal itu mampu membuat muridnya itu kini benar-benar dan bersungguh-sungguh akan membalas semua kasih sayang yang telah Kang So-hyun berikan kepadanya dengan cara memenangkan audisi Star Race yang akan menuju ke babak selanjutnya. Babak selanjutnya adalah audisi yang sesungguhnya. Setiap peserta tidak boleh meninggalkan lokasi audisi sebelum audisi itu selesai. Mereka juga tidak boleh menggunakan handphone selama mereka ada di asrama. Di samping itu, pimpinan Jang sedang mengancam ketua penyelenggara audisi itu yang bernama Park Pidi untuk memenangkan utusannya. Jagoan yang diutus oleh pimpinan Jang itu bernama Hana. Dan jika sampai Hana tidak menjadi juara, maka dirinya akan memberikan bukti transaksi narkoboy yang pernah dilakukan Park Pidi. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan Jinwo yang kini kembali dibully oleh para berandal di sekolah. Di tengah kondisi itu, salah satu temannya merekam kasus bullying itu dan membagikannya kepada Eugene yang sebentar lagi akan mengikuti sesi selanjutnya. Eugene yang tak tahan melihat anak Kang So-hyun dalam bahaya itu tak pikir panjang dan langsung meninggalkan asrama. Padahal saat itu dirinya akan segera tampil. Di perjalanan mereka bertemu dengan Kang So-hyun yang saat itu sedang mencari keberadaan Eugene. Karena kini di asrama sedang terjadi kekacauan akibat Eugene yang menghilang. Mereka pun segera mungkin mengandalkan Eugene yang saat itu akan segera tampil. Akan tetapi sesampainya di asrama, produser di sana memberitahunya jika Eugene kini sedang menjadi buah bibir publik Korea. Karena berkat penampilannya di babak penyisihan membuatnya sangat viral dan banyak sekali orang yang mendukungnya. Akibat hal itu, kini banyak sekali perusahaan yang berniat merekrutnya. Seperti rencana di awal, walaupun Kang So-hyun sudah sangat tulus menyayangi Eugene, namun dirinya tak bisa merubah rencananya untuk menjual Eugene demi bisa membelikan pabrik untuk Jinwo. Di asrama sendiri, untuk babak selanjutnya, Eugene akan duet dengan orang yang bernama Kim Edi. Latihan mereka sedikit spesial karena terus diliput secara langsung oleh pihak televisi yang menyiarkan audisi Star Race tersebut. Sementara itu, jagoan Tuan Jang yang bernama Hana sedikit kesulitan dalam latihannya. Dan di babak duet itu, ia dipasangkan dengan Jio. Di saat babak duet itu dimulai, Eugene dan Kim Edi berhasil membawakan penampilan yang sangat sempurna. Eugene bahkan terlihat mendominasi, sehingga publik berspekulasi jika Eugene lah orang yang pasti akan memenangkan audisi bergengsi tersebut. Di saat giliran Hana dan Hyung yang berduet, Hana bernyanyi sangat buruk. Hingga para juri pun enggan melirik kepadanya. Akan tetapi, karena Park Pidi atau orang yang memimpin audisi itu sudah diancam oleh Tuan Jang, Park Pidi pun menyuruh anak buahnya untuk mengedit suara Hana yang palas itu, seolah-olah Jiong lah orang yang bernyanyi palas itu, sehingga Jiong harus tersingkir di babak tersebut.
Berkat penampilan yang sudah diedit itu pun, kini Hana lolos ke babak 4 besar bersama Yujin dan juga Kim Edi. Di sesi latihan, Kim Edi menyampaikan sebuah pesan dari Chris yang menyuruh Yujin agar bernyanyi buruk sehingga tersingkir dari audisi itu. Dan jika Yujin menolak, maka tragedi kecelakaan saat Yujin menjadi kurir narkoboy pun akan Chris tuduhkan kepada Kang So-hyun. Mendengar hal itu, seketika Yujin pun terdiam karena dirinya harus mengubur mimpinya demi menyelamatkan nama baik gurunya sendiri, yaitu Kang So-hyun. Babak 4 besar itu akan disiarkan secara langsung. Kang So-hyun dan juga Yusuf juga pergi untuk menyaksikan anak didik mereka itu. Akan tetapi sesampainya di lokasi, Kang So-hyun tidak mendapati keberadaan Yujin. Yujin sendiri saat itu hendak mengakhiri hidupnya. Namun untung saja Kang So-hyun datang di waktu yang tepat. Sebagai guru sekaligus orang yang bisa menyentuh hati kecil Yujin, Kang So-hyun pun bisa menenangkan dan bisa membujuk Yujin untuk melanjutkan perjuangan. Akan tetapi di saat ia hendak bernyanyi, dirinya malah terdiam yang membuat semua orang terkejut akan aksinya itu. Di babak 4 besar itu, Yujin membawakan lagu yang sebelumnya tidak disepakati. Dan oleh karena itu, walaupun penampilannya sangatlah bagus, Yujin pun harus didiskualifikasi karena tidak mematuhi aturan. Di rumah, Yujin pun berterus terang akan ancaman yang Chris berikan kepadanya. Ia juga akhirnya jujur tentang kecelakaan mobil yang pernah menimpanya. Dan oleh karena itulah, ia pun sengaja mengeliminasi diri sendiri agar nama baik Kang So-hyun tetap aman. Baik Kang So-hyun maupun Yusuf seketika terdiam karena baru mengetahui fakta jika Yujin pernah menjadi kurir narkoboy. Kang So-hyun yang geram karena Chris selalu mencampuri urusannya lantas nekat menemuinya. Di sana Kang So-hyun pun menawarkan harga yang tinggi agar Chris mau tutup mulut. Akan tetapi saat itu Chris memberitahunya jika di mobil itu Yujin tidak sama sekali membawa narkoboy. Narkoboy yang dimaksud telah ia antarkan sendiri. Karena Chris juga tak ingin membahayakan Yujin yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Seketika itu Kang So-hyun pun sadar jika Chris sebenarnya baik hati. Namun Chris tak bisa lepas dari kekuasaan ketua Jang. Ia pun lantas menawarkan bantuan jika suatu hari nanti Chris mau terlepas dari kekuasaan ketua Jang itu. Di samping yang berbeda, walaupun Yujin tereliminasi dari panggung audisi, dirinya tetap menjadi buah bibir publik Korea yang membuat salah satu acara TV di Korea meliput keseharian Yujin. Yujin kini bukan anak ingusan lagi, dirinya sudah berhasil mencatatkan nama di industri musik Korea. Akan tetapi, di tengah kebahagiaan tersebut, Yujin harus menelan kenyataan pahit tatkala mengetahui jika Kang So-hyun telah menjual dirinya ke sebuah agensi dengan harga yang cukup fantastis. Yujin benar-benar merasa kecewa. Dirinya tak menyangka jika di balik kasih sayang dan kehangatan yang gurunya itu berikan, dirinya malah dijadikan layaknya sebuah barang yang secara seenaknya dijual tanpa persetujuannya terlebih dahulu. Uang hasil penjualan Yujin itu akan Kang So-hyun gunakan untuk membeli pabrik yang akan ia berikan untuk anaknya. Jinwo tentu saja senang dengan pabrik itu karena ibunya sudah bekerja keras demi masa depan dirinya. Namun di balik itu semua, Jinwo tidak mengetahui jika uang yang dipakai untuk membeli pabrik itu adalah uang hasil mengkhianati Yujin. Walaupun sudah berhasil memberikan kebahagiaan untuk anaknya, hati kecil Kang So-hyun tak dapat dibohongi. Ia terus kepikiran akan Yujin yang saat ini pasti sangat membenci dirinya. Sementara itu, Yujin sendiri nampaknya menerima kenyataan itu. Ia bahkan terlihat bersungguh-sungguh demi membuktikan kepada guru sekaligus cinta pertamanya itu jika Yujin yang dijual akan menjadi seorang bintang terkenal di industri permusikan. Bergabungnya Yujin dengan agensi itu membuat namanya semakin tinggi. Dirinya bahkan sudah membintangi beberapa iklan dari perusahaan ternama. Sementara itu, di acara audisi sendiri, kini Hana berhasil melaju ke babak final. Namun sebelum babak final itu diselenggarakan, media Korea dihebohkan akan kecurangan yang telah dilakukan Hana. Saat itu, video asli saat Hana bernyanyi Palas pun tersebar. Tak hanya itu saja, bawahan Park PD yang mengedit video itu juga sudah memberikan kesaksiannya jika seharusnya Hana sudah tersingkir di babak 16 besar. Berita Hana yang curang itu sangat panas hingga membuat semua pandangan menyudutkan pihak Hana. Sebagai langkah untuk meredakan gosip Hana yang panas itu, Ketua Jang mempublikasikan rekaman CCTV tentang keberadaan Yujin yang terlihat berada di sebuah klub ilegal.
Berkat rekaman CCTV itu, kini semua orang beralih menghujat Eugene karena dinilai tak pantas menjadi seorang bintang jika suka pergi mabuk-mabukan ke klub ilegal. Tak hanya itu saja, berandal sekolah yang sempat dihajar oleh Eugene juga memberikan kesaksian palsunya jika Eugene suka memalak dan memukul murid-murid yang tidak memberikan jatah uang jajan mereka. Berita Eugene tersebut mampu meredakan gosip tentang Hana, sehingga kini karir yang baru saja Eugene rintis hancur sehancur-hancurnya. Jinwo yang sampai saat itu belum mengetahui kenyataan jika ibunya telah mengkhianati Eugene turut bersedih akan berita itu. Sebagai teman sejati, ia pun nekat menemui kediaman Eugene sekarang. Akan tetapi, sesampainya di sana, Eugene terlihat kembali ke kebiasaan buruknya, yakni melukai dirinya sendiri di saat sedang stres. Peristiwa itu juga disaksikan oleh teman Eugene sesama idol dan juga manajernya. Di samping yang sama, Kang Sohyun yang saat itu sangat khawatir akan kondisi Eugene sekarang hendak menemuinya. Namun naas kecelakaan malah menimpa Kang Sohyun. Untung saja kecelakaan itu tidak menimbulkan cedera serius. Namun walau seperti itu, dokter tetap tidak memperbolehkan Kang Sohyun untuk pulang. Akan tetapi, pikirannya akan Eugene tak bisa hilang begitu saja, dan ia pun nekat meninggalkan rumah sakit untuk menemui Eugene. Di pertemuan itu, Eugene menanyakan maksud kedatangan Kang Sohyun. Apakah untuk ikut bersedih atau menertawakan nasibnya sekarang yang terbuang hingga terjatuh di saat karirnya baru saja dimulai. Kang Sohyun tak bisa berbuat banyak. Dirinya sangat menyadari kondisi hati Eugene sekarang yang sangat kecewa kepadanya yang dahulu pernah memberikan harapan, namun kini ia juga yang sudah menghancurkan harapan itu. Di hari berikutnya, Jinwo mendesak agar ibunya segera bertindak untuk menyikapi gosip panas tentang Eugene. Namun di momen itu, Kang Sohyun malah berterus terang jika Eugene bukanlah urusannya lagi. Ia pun juga menambahkan jika Eugene sudah ia jual kepada perusahaan besar, dan biarkan perusahaan itu yang menangani gosip Eugene. Mendengar kata Eugene yang sudah dijual, seketika Jinwo pun sadar jika pabrik yang diberikan oleh ibunya itu adalah hasil mengkhianati teman satu-satunya yang Jinwo miliki. Jinwo pun pergi begitu saja tanpa menghormati orang tua yang sudah bekerja keras menghalalkan segala cara demi masa depan anaknya itu. Jinwo benar-benar kecewa akan sikap ibunya itu. Puncaknya, ia pun menutup semua aktivitas di pabrik barunya itu dan juga mengistirahatkan semua pekerjanya. Di samping yang sama pula, Eugene kini harus menanggung semua bebannya sendiri. Dirinya dipaksa mengakui semua perbuatan yang sama sekali tidak pernah ia lakukan. Di hadapan semua media yang datang, Eugene harus bersaksi jika kasus mabuk di klub ilegal hingga membuli dan memalak anak sekolah adalah perbuatan yang dilakukannya sendiri tanpa paksaan dari siapapun. Akan tetapi, di saat ia hendak memberikan kesaksian itu, secara tiba-tiba Kang Sohyun pun datang dan menyuruhnya untuk mengangkat kepala. Kang Sohyun menyampaikan jika semua kasus yang menimpa Eugene adalah fitnah semata yang dilakukan seseorang untuk menutupi berita tentang audisi yang Hana dan agensinya setting. Kang Sohyun juga membawa Eugene kembali ke pelukannya. Ia juga bersedia mengembalikan semua uang hasil menjual Eugene itu. Akan tetapi ternyata Ketua Jang juga memasang harga yang cukup fantastis untuk membeli Eugene, sehingga mereka pun harus berlomba-lomba untuk mendapatkan Eugene kembali. Agar bisa mendapatkan uang dengan cepat, Kang Sohyun pun berencana menjual kembali pabrik yang telah ia beli. Akan tetapi menjual pabrik tak semudah dengan apa yang ia bayangkan, karena rata-rata para pembeli memasang harga yang sangat murah sehingga membuatnya hampir menyerah untuk bisa membawa Eugene kembali. Di samping yang berbeda, Yusuf terlihat menemui musuh bebuyutannya. Musuh bebuyutan itu bernama Pak Hongju, mantan kekasih Kang Sohyun yang dahulu sampai saat itu masih sakit hati karena Kang Sohyun malah memilih Yusuf ketimbang dirinya. Di pertemuan itu, Yusuf menceritakan apa yang sedang terjadi. Dirinya juga meminjam uang sejumlah 1 miliar won untuk menyelamatkan nasib Kang Sohyun. Akan tetapi, Pak Hongju enggan memberikan pinjaman itu. Ia bahkan menambahkan jika dirinya sudah berinvestasi kepada Ketua Jang. Mendengar hal itu, seketika Yusuf pun terdiam karena Ketua Jang selangkah lebih maju ketimbang mereka. Di tengah keputusasaan itu, Kang Sohyun mendapatkan telepon dari ayahnya yang bersedia memberikan uang yang saat ini Kang Sohyun butuhkan.
Hubungan antara Kang Sohyun dan ayahnya itu sudah sangat lama hancur akibat ayahnya yang menceraikan ibu Kang Sohyun dan memilih hidup bersama selingkuhannya. Namun kini ayahnya itu malah hidup sebatang kara, ditinggalkan oleh selingkuhannya. Dan sebagai penebusan dosa, sang ayah pun mau memberikan apa yang Kang Sohyun saat ini butuhkan, dengan syarat Kang Sohyun harus mau memaafkannya. Akan tetapi masalah tak sampai itu saja, karena di hari yang dijanjikan, Ketua Jang sudah berhasil mendapatkan tanda tangan penjualan Eugene. Namun untungnya Pak Hong Ju datang untuk menegaskan jika dirinya sudah menarik semua uang investasi untuk Ketua Jang, sehingga pihak Kang Sohyun lah orang yang memenangkan Eugene kembali. Di waktu yang sama pula, Ketua Jang mendapatkan panggilan dari pihak kepolisian. Karena saat itu Pak Pidi telah bersaksi jika narkoba yang dikonsumsinya ia beli dari Ketua Jang. Berdasarkan kesaksian itu, polisi pun menggeledah kediaman Ketua Jang. Namun untungnya saat itu Chris berhasil mengamankan barang bukti dan rekaman CCTV. Ketua Jang juga menyuruh agar Chris mengunggah rekaman CCTV saat Eugene mengambil narkoboy. Dan dengan cara seperti itu, maka mereka akan aman dan polisi akan menuduh Eugene sebagai pemilik narkoboy itu. Chris yang sudah muak karena harus menjadi boneka Ketua Jang lantas nekat menemui Kang Sohyun. Dirinya juga memberikan semua barang bukti yang dimiliki. Dan ia menitipkan Eugene agar bisa dicintai sepenuh hati oleh Kang Sohyun. Karena setelah itu, Chris akan menyerahkan diri kepada kepolisian. Sebelum itu, ia terlebih dahulu menemui Eugene. Dirinya berpesan agar Eugene mempercayai dan mencintai Kang Sohyun sepenuhnya. Karena menurutnya, Kang Sohyun adalah orang yang benar-benar sangat tulus untuk Eugene. Sementara itu, babak final audisi Star Race sedang berlangsung. Kini tak ada lagi yang bisa melakukan kecurangan, sehingga Hana pun kalah telak dan harus menanggung rasa malunya sendirian. Ketua Jang sendiri kini sedang berhadapan dengan Chris yang sudah membongkar semuanya. Berdasarkan semua barang bukti yang Chris berikan, Ketua Jang pun tak dapat mengelak dan harus menerima hukuman penjara yang cukup lama. Di samping yang berbeda pula, kini Eugene mulai kembali mendapatkan kepercayaan dari publik Korea. Di sekolah pun semua teman mereka memberikan dukungan penuh untuk karir Eugene selanjutnya. Tak hanya itu saja, Kang Sohyun juga kini sudah membuatkan sebuah lagu untuk Eugene. Isi dari lirik lagu itu mengisahkan kehidupan Eugene yang dikhianati hingga ditinggalkan. Namun Eugene mampu menjalani itu semua. Lagu tersebut banyak menyita perhatian publik. Bahkan di hari pertamanya rilis, lagu Eugene itu mampu masuk ke 10 besar yang membuat namanya kini sudah sangat besar di industri hiburan. Eugene juga memperbaiki hubungannya dengan sang ibu. Dan untungnya berkat sentuhan hangat itu, sang ibu yang tadinya dibutakan oleh uang, kini nampak mulai luluh dan sepenuhnya akan merestui Eugene untuk tetap bersama Kang Sohyun. Di tengah karir yang kini mulai naik itu, lagi dan lagi Kang Sohyun malah menjual Eugene. Kali ini ia menjualnya kepada agensi terbesar di Korea yang menaungi Blackpink hingga Baby Monster. Namun di penjualan kali ini, Kang Sohyun tidak sedikit pun mengambil keuntungan. Hal itu sepenuhnya ia lakukan agar karir Eugene lebih besar lagi. Karena jika terus bersamanya, Eugene akan gitu-gitu saja. Maka dari itu, ia pun menitipkan Eugene agar bisa berkembang lagi dengan agensi yang bisa terus menaikkan karir Eugene. Eugene juga kali ini sadar dan menerima keputusan itu. Akan tetapi, walaupun seperti itu, ia tetap meminta agar Kang Sohyun tetap bersamanya untuk menemani kehidupan selanjutnya. Namun sayangnya, Kang Sohyun malah memilih pergi meninggalkan Eugene dan semua orang. Ia menuliskan sebuah surat jika dirinya akan berpergian jauh dan tak akan pasti kapan pulang atau tidaknya. Semenjak hari itu, diceritakan 2 tahun telah berlalu. Yusuf kini menjadi CEO di Pandora Entertainment, menggantikan Ketua Jang. Jinwo sendiri kini sudah sukses menjadi seorang CEO dari perusahaan yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Walaupun perusahaan itu sangat kecil, akan tetapi dirinya sangat puas dan bangga. Tak hanya itu saja, Chris yang kini sudah habis masa tahanannya juga sudah tobat.
Dan ia memilih akan melanjutkan hidup sebagai pasangan Hana yang kini sudah memilih pensiun dini karena malu sudah melakukan kecurangan di audisi Star Race. Eugene kini sudah menjadi bintang terkenal. Albumnya sudah bisa menembus pasar global dan telah melakukan berbagai tur hingga berbagai negara. Akan tetapi, di tengah kabar-kabar bahagia itu, semua orang tak satupun mengetahui keberadaan dan kondisi Kang So-hyun sekarang, yang sudah 2 tahun lamanya memutuskan koneksi. Eugene menjadi orang yang sangat patah hati, karena ditinggalkan oleh guru, sekaligus cinta pertama yang bisa menyentuh hatinya. Kehampaan itu membuatnya tak bersemangat lagi untuk melanjutkan karir. Ia juga sempat beberapa kali mengecewakan para penggemar. Hingga di suatu hari, orang yang pertama kali Kang So-hyun temui setelah 4 tahun lamanya berlalu adalah Eugene, murid kesayangannya yang sempat menghiasi kehidupannya. Dan film pun tamat, ditutup ending bahagia untuk Eugene dan Kang So-hyun yang kini akan kembali bersama. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Sekian dan terima kasih banyak.